Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabarnya hari ini? Bu Ana harap semua dalam keadaan sehat dan bahagia karena kalau kalian bahagia, apapun yang akan Ibu berikan hari ini bisa terserap dengan sempurna menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Nah, hari ini kita akan membahas tentang macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti yang anak-anak tahu bahwa kita hidup ini di tiga tempat, yaitu ada di rumah, dua di lingkungan sekolah, juga yang ketiga ada di lingkungan masyarakat. Kira-kira kenapa ya norma-norma ini kok harus kita pelajari? Coba sebelumnya Ibu mau tanya, kenapa kita harus menunggu antrian? Kenapa kita nggak nyerobot aja? Kan paling depan lebih baik. Terus kenapa juga kalau kita mau lewat orang tua harus bilang permisi? Kenapa nggak langsung lari aja? Kan lebih cepat nyampenya. Kenapa yo? Nah, ini dia yang akan Ibu jelaskan, yaitu norma-norma yang harus kita pelajari dan harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran yang akan Bu Ana sampaikan pada hari ini adalah anak-anak atau peserta didik dapat mengenal dan memahami macam-macam norma. Yang kedua, peserta didik dapat memahami fungsi dari norma. Yang ketiga, peserta didik mampu berperilaku sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Semangat ya belajar hari ini. Ayo, kita pelajari norma-norma dalam kehidupan. Pengertian norma. Nah, dari tadi Bu Ana udah ngomong-ngomong terus ya. Norma, norma. Sebenarnya norma itu apa sih? Norma adalah seperangkat aturan sosial atau panduan hidup manusia yang tidak tertulis dan berlaku dalam kehidupan masyarakat. Norma akan mempengaruhi tindakan dan kehidupan sosial masyarakat baik secara individu maupun kelompok secara luas, baik untuk kamu maupun orang-orang yang ada di sekitar kamu. Peraturannya tidak tertulis, tapi harus tetap dilaksanakan. Jika tidak ada norma, kehidupan masyarakat bisa kacau. Maka dari itu, aturan dalam bentuk norma tetap dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Terutama di dalam kelas ya, harus ada norma bersama Bu Ana. Fungsi dari norma. Tadi sudah kita ketahui pengertian dari norma, ternyata norma juga berfungsi sebagai memberi batasan berupa perintah atau larangan bagi individu maupun masyarakat dalam berperilaku. Norma memaksa individu maupun masyarakat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan menjaga solidaritas antar anggota masyarakat. Dengan fungsi tersebut, maka norma perlu disosialisasikan karena memberi peran yang penting dalam mewujudkan ketertiban sosial di masyarakat. Nah, itu dia kenapa norma ini masuk ke dalam pelajaran pendidikan Pancasila. Karena anak-anak semua harus punya norma dalam hidup. Anak-anak semua harus mempunyai adat dan istiadat yang baik. Adab yang oke, anak-anak jadi lebih oke lagi. Jadi norma itu ada empat jenisnya. Yang pertama ada norma kesusilaan. Yang kedua ada norma agama. Yang ketiga ada norma hukum. Yang keempat ada norma kesopanan. Kita lihat ya, apa saja sih artinya? Kita masuk ke yang pertama, norma kesusilaan. Kesusilaan, yaitu peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia, bersifat umum atau universal yang artinya dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Contohnya apa nih? Contohnya itu kita bersikap jujur. Ada nggak tulisan di perundang-undangan? Anak-anak semua harus bersikap jujur. Nggak ada ya, itu tidak pernah tertulis, peraturan tidak tertulis, tapi anak-anak harus tetap
melaksanakannya. Bersikap jujur itu nomor satu, tidak boleh jadi anak yang pembohong. Yang kedua, harus menghormati orang lain. Yang ketiga adalah menepati janji. Jadi, sesuai dengan hati nuraninya manusia masing-masing. Menghormati orang lain itu perlu nggak? Iya, sangat diperlukan. Selanjutnya adalah norma agama. Norma agama adalah pedoman yang berasal dari ajaran agama, berfungsi untuk mengatur perilaku manusia berdasarkan keyakinan dan nilai-nilai religius. Agama yang diakui di Indonesia ada 6. Agama dan kepercayaan ada 6. Nah, itu semua harus dilakukan dengan seimbang. Tidak boleh saling tabrak-menabrak. Tidak boleh saling harus Islam duluan, harus Kristen duluan, itu enggak. Nah, makanya di sini ada gambar saling berpelukan karena norma agama akan mengikat semua agama menjadi lebih baik. Contohnya apa? Menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan, tidak mencuri, atau kita bisa memberikan sedekah. Itu tidak tertulis dalam peraturan, tapi harus tetap kita laksanakan yang berhubungan dengan agama atau ketuhanan. Selanjutnya adalah norma kesopanan. Norma yang diadakan oleh masyarakat untuk mengatur pergaulan dengan dilandasi sikap saling menghormati. Contohnya apa? Ya, mengucapkan salam. Itu sopan nggak ke orang lain? Sopan. Yang kedua, berpakaian sopan, terus menunggu antrian. Nah, termasuk yang tadi Bu Ana bilang ya, permisi gitu. Orang yang dengerin seneng nggak kalau kita bilang permisi kalau mau lewat? Seneng kan ya? Kalau misalnya langsung lari aja gitu. Waduh, kok langsung kenapa ya? Kok nggak bisa permisi sedikit ya? Gitu. Atau nanti mengganggu orang yang sedang jalan, buru-buru, lari-larian. Gitu. Bu Ana sering nih ngelihat anak-anak yang lagi istirahat, ada bu gurunya di depan, tapi tetap aja main lari-larian sama teman-temannya. Nggak bisa. Permisi ya Bu. Itu masih masih kurang nih. Masih jadi PR kalian supaya jadi anak yang lebih beradab lagi. Ya. Nah, yang terakhir adalah norma hukum. Norma hukum ini adalah aturan yang dibuat oleh negara dan memiliki sanksi hukum jika dilanggar. Ada sanksinya kalau hukum ini ya. Norma hukum bersifat memaksa. Sanksinya berupa ancaman hukuman. Biasanya kalau norma hukum ini tertulis ya, dan dapat hukuman jika tidak melaksanakannya. Contohnya, mematuhi peraturan lalu lintas. Apa saja coba yang harus kita lakukan di lingkungan lalu lintas? Ada apa? Ada memakai helm, betul. Terus kalau berjalan kaki di mana? Di trotoar, pintar. Terus boleh nggak anak-anak yang masih umur SD memakai kendaraan bermotor? Contohnya motor. Boleh? Nggak boleh ya, belum boleh. Nah, fenomena yang sekarang lagi terjadi adalah motor listrik. Boleh nggak anak-anak pakai motor listrik, sepeda listrik? Boleh. Asalkan tidak dipakai di jalan raya. Dari rumah ke rumah aja, nggak perlu sampai ke jalan raya, ke jalan besar, yang akhirnya anak-anak itu kan belum mengetahui peraturan-peraturan di jalan raya. Akhirnya, wah, kebut sana, kebut sini, akhirnya menimbulkan bahaya bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk seluruh orang yang ada di sekitarnya. Sedih kan ya kalau kayak gitu. Jadi, kalau norma hukum ini ada sanksi yang diberikan jika tidak melakukannya. Selanjutnya, selain mematuhi peraturan, peraturan lalu lintas, ada apa lagi? Membayar pajak serta tidak melakukan kejahatan. Dipahami ya anak-anak, tadi 4 norma yang berlaku untuk kehidupan bermasyarakat. Kesimpulan dari pelajaran norma hari ini adalah norma merupakan elemen penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur. Penerapan dan penegakan norma yang efektif dapat membantu menghindari konflik dan membangun masyarakat yang lebih baik. Coba kita bayangkan bersama-sama ya. Kita di dalam satu kelas, kalau semuanya menaati norma-norma yang berlaku, apa yang terjadi dalam kelas? Iya, Bu Ana senang.
Lingkungan kelas jadi adem, nyaman karena semuanya paham tentang peraturan. Tapi kebanyakan anak-anak suka berbicara yang tiba-tiba tidak enak didengar. Contohnya apa? Bu Ana tidak akan menyebutkan karena kamu pasti tahu apa kalimat kata-kata yang sering kalian ucapkan, tapi sebenarnya itu bukan kata-kata yang baik untuk diucapkan. Yuk, sekarang kita mulai berubah. Karena kita sudah mempelajari tentang norma, pelan-pelan kita ubah lagi cara berpikir kita, cara berperilaku kita, cara berpakaian kita, ya, supaya kita menjadi anak-anak yang solih-solihah juga mampu beradab. Setelah kita melakukan banyak hal, setelah kita mempelajari banyak hal hari ini, ada latihan soal. Ya, boleh dibaca dulu. Ada sebuah eh, bacaan. Pentingnya memenuhi norma. Bacalah cerita di bawah ini dengan seksama, lalu jawablah pertanyaan yang tersedia dengan tepat. Ini ada teksnya, ada 5 pertanyaan. Silahkan dijawab. Nah, kalau sudah dijawab, ditulis di buku latihan ya. Selanjutnya adalah latihan soal yang kedua, ada di buku paket kalian. Di buku paket kalian halaman 43 dan 44 yang bagian ini saja. Ada 8 aktivitas yang memenuhi norma-norma yang berlaku. Ada 4 norma, 8 aktivitas, silahkan ditulis. Norma agama yang mana? Misalnya norma agama nih menyapa guru saat bertemu. Terus yang kedua apa? Yang ketiga, yang norma kesusilaan apa? Sopanan apa? Hukum apa? Yang berlaku dari ke-8 aktivitas ini saja. Bisa ya anak-anak? Jadi ada 2 latihan soal. Ada yang ini, ada yang ini. Ditulis di buku latihan pendidikan Pancasila kalian. Bisa? Harus bisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran tentang macam-macam norma hari ini telah Ibu sampaikan. Meskipun kita ada di keterbatasan ruang, semoga yang Ibu berikan ini mampu memberikan manfaat untuk kalian semua. Ya, norma yang berlaku. Semoga Indonesia kita menjadi lebih damai lagi, lebih aman, lebih tentram. Kalian juga harus tetap di rumah saja. Uh, semoga, semoga orang tua kita dapat bekerja dengan aman, dengan nyaman. Aspirasi masyarakat semua bisa juga dipenuhi oleh pemerintah kita. Dan kalian semua bisa menjadi anak-anak nantinya yang membawa Indonesia ini menjadi jauh lebih baik. Indonesia generasi emas ada di tangan kalian. Jadi mohon belajar dengan baik, tetap semangat, tetap beradab, dan tetap berilmu. Bu Ana akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.